wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala la haula wala quwata illa billah ma ba'da. Pemirsa yang saya hormati, wabil khusus para mahasiswa baru yang baru bergabung dan masuk ke perguruan tinggi ataupun kampus di seluruh Indonesia. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini saya di daerah Cilandak ya, Lebak Bulus, pertokoan Buna Indah di Ash Hardware Lebak Bulus, ingin berbagi untuk teman-teman mahasiswa baru semua beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentunya saya sampaikan ungkapan selamat kepada seluruh mahasiswa baru yang telah diterima di perguruan tinggi baik yang negeri maupun swasta. Tentunya ini adalah satu pencapaian yang terus akan dilalui oleh teman-teman semua untuk meningkatkan kemampuan, kualitas, dan juga berbagai hal untuk kesuksesan di masa datang. Tentunya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan dunia perguruan tinggi. Yang pertama adalah teman-teman hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diterima di perguruan tinggi negeri maupun swasta di saat masih banyak orang-orang yang telah lulus SMA, SMK, madrasah, pesantren yang mereka tidak bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Jadi teman-teman adalah salah satu orang-orang yang terpilih yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Jadi hendaknya teman-teman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Ya, jadi siapa yang pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini, maka Allah akan tambah nikmatnya dengan berbagai nikmat-nikmat lainnya. Tapi bagi yang tidak pandai bersyukur, lupa akan nikmat yang besar ini, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi yang pertama, bersyukurlah kita kepada Allah karena teman-teman bisa mengenyam pendidikan tinggi di saat ratusan ribu orang di luar sana, jutaan mungkin yang sudah lulus SMA, SMK, madrasah, pesantren, mereka tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi seperti teman-teman. Ya, jadi ini anugerah besar. Syukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, luruskan niat. Ketika teman-teman mendapat kesempatan mengenyam pendidikan tinggi, maka hendaklah teman-teman bisa meluruskan niat. Niat yang ada di hati kita ini yaitu melakukan kuliah atau menuntut ilmu di perguruan tinggi itu untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmunya karena mengharapkan ridha Allah. Menuntut ilmunya karena mengharap rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan meniatkan menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri ini untuk mendapatkan pekerjaan. Jangan meniatkan menuntut ilmu di perguruan tinggi ini untuk mendapatkan ijazah atau untuk mendapatkan teman atau pasangan hidup atau untuk mengisi waktu luang. Jangan.
Karena ketika kita niatnya kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Apa yang kita niatkan dikabulkan. Ingin dapat kerja, nanti dengan ijazah yang kita punya, Allah akan kasih. Kita ingin mendapatkan teman ataupun pasangan hidup melalui dunia kampus, Allah akan kasih. Kita ingin bisa mengisi waktu luang, Allah akan kasih, tapi tidak akan mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika kita meniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, meniatkan ini bagian dari ibadah kepada Allah, karena menuntut ilmu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita mengikutinya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika niatnya karena Allah, maka kita akan mendapatkan yang lainnya juga. Kita akan dapatkan teman atau mungkin pasangan hidup, kita akan bisa mengisi waktu luang, kita bisa mendapatkan ijazah dan kita akan mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi ketika niatnya karena Allah, Allah buka semuanya. Tapi ketika niatnya bukan karena Allah, Allah akan batasi hanya sesuai yang kita minta dan niatkan. Nah, jadi ini hal yang perlu dijaga betul, ya, masalah niat. Yang ketiga, hendaknya teman-teman bisa memanfaatkan aktivitas kuliah di perguruan tinggi negeri ini untuk membawa banyak manfaat. Ya, jadi kita tentu menuntut ilmu di kampus ini biayanya besar. Jadi hendaknya ketika kita berada di kampus, manfaatkanlah kesempatan kita ini untuk sebanyak-banyaknya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar. Kebaikan manfaat dari segi ilmu, kebaikan manfaat dari segi ya, meningkatkan kapasitas soft skill kita, kebaikan dari segi hal-hal yang sifatnya bisa membawa manfaat buat orang banyak. Jadi aktiflah di kampus, jangan hanya sekedar rumah kampus, tetapi ikuti berbagai kegiatan-kegiatan UKM, senat, BPM dan lain sebagainya yang bisa mengembangkan soft skill kita. Ini akan memberikan manfaat besar ketika kita nanti terjun di tengah masyarakat. Ya, jadi manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya ya. Jadi rasa syukur tadi harus diaplikasikan dalam bentuk menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan dan manfaat yang besar. Ini yang perlu kita camkan. Dan yang keempat, strategi ketika teman-teman baru masuk kuliah perguruan tinggi, maka gunakan kesempatan di semester-semester awal, semester 1, semester 2 untuk mengumpulkan nilai setinggi-tingginya, nilai yang terbaik. Ya, kalau bisa IPK-nya 4, jadi nilai mata kuliah semuanya A. Mengapa? Karena biasanya di semester awal mata kuliahnya masih bersifat mata kuliah umum, mata kuliah dasar, mata kuliah yang belum rumit, yang belum sulit. Maka gunakan kesempatan di saat semester-semester awal ini untuk bisa menabung nilai dengan mendapatkan nilai yang terbaik, nilai A, sehingga IPK-nya bisa dapat IPK 4. Dan kalau ini kita lakukan, maka ketika kita masuk ke semester-semester lanjutnya yang mungkin mata kuliahnya lebih dalam, lebih sulit ya, itu ketika nilainya kurang bagus, IPK-nya tetap tinggi ya. Tentu harapannya tetap bagus nilai semua mata kuliah yang kita ambil ya. Namun ketika memang misalnya terasa sulit karena kita sudah di awal semester fondasinya dengan nilai yang baik, nilainya bagus dan tinggi, itu ketika jatuh tidaklah terlalu jatuh rendah sekali. Tapi kalau di awal semester 1, semester 2 IPK kita sudah rendah, apalagi di bawah 3 ya, nauzubillah di bawah 2, maka jangan harap kita bisa mengatur nilai di semester-semester selanjutnya. Karena tentu tingkat kesulitan, tingkat kerumitan mata kuliah yang kita ambil di semester selanjut itu sudah semakin berat, semakin advance ya. Jadi ini strategi yang harus dibawa, yang ditanamkan
sukseskan di semester 1 dan 2 dengan IPK tertinggi, karena ini menjadi tabungan kita. Jadi pemirsa ya, para mahasiswa yang baru diterima di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta ya, tentunya saya kembali mengucapkan selamat berjuang, selamat menuntut ilmu ya. Niatkan semuanya ini bagian dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti kita bisa melakukan banyak manfaat, banyak kebaikan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat ya. Jadi khalifah fil ard ya, memelihara, mengelola, memakmurkan bumi, itu semua bisa kita lakukan ketika kita memiliki ilmu yang luas, memiliki ilmu yang mumpuni. Dan dengan ilmu yang kita dapatkan, maka insya Allah kita akan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan sedikit bisa memberi pencerahan dari Al-Fakir Muhammad Robiul Yatim. Lebih kurang mohon maaf apabila taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.